Kita akan sapa dulu narasumber kita pemirsa, yaitu Bapak Haji Ibrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, bersama kita juga pada malam hari ini hadir seorang kesaksian lah, saksi atau pasien dari Pak Haji Ibrahim yang akan berbagi cerita nantinya dengan kita semua pemirsa, dan beliau adalah salah seorang penderita penyakit prostat yang juga akan menjadi tema kita pada malam hari ini, yaitu masalah homeopati dan masalah penyakit prostat. Nah, apa itu prostat pemirsa, dan bagaimana apa gejala-gejala dan bagaimana cara penyembuhannya, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah prostat tersebut. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut nanti dengan Pak Haji Ibrahim. Dan kami nanti akan mengundang Anda kembali pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0761566807. Kami ulang lagi 0761566807 untuk berkonsultasi dengan Pak Haji Ibrahim. Apapun nama penyakit yang Anda derita, apapun namanya. Nah, bukan hanya masalah prostat yang kita bicarakan pada malam hari ini, meskipun mungkin kita akan lebih fokus kepada prostat untuk tema kita pada malam hari ini. Apapun penyakit pemirsa, baik besar, kecil, luar dalam, atau penyakit yang mungkin diklaim sulit bahkan tidak bisa disembuhkan sama sekali, Anda bisa bergabung bersama kami di 0761566807. Ya, kita langsung kepada Pak Haji Ibrahim, Pak Haji. Pak Haji, seperti biasa nih Pak Haji, sebelum kita menerima pendapat dan juga mungkin kita akan cerita dengan Pak Matsuki ya. Mungkin ada banyak kembali kita jelaskan tentang homeopati dulu Pak Haji. Singkat saja Pak Haji, sebelum juga nanti kita akan bercerita tentang masalah prostat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita agak berbeda dari yang sudah-sudah. Ya, betul. Karena yang sudah-sudah kita lebih banyak membicarakan masalah bekam. Dan saya sudah berkali-kali mengingatkan, merenew kembali tentang bekam, apakah itu dan apa kepentingannya dalam penyembuhan. Dan saya sudah menerangkan bagaimana pentingnya bekam, dan bekam adalah pengobatan yang terbaik. Tetapi malam ini kita akan membawa judul yang agak berbeda, yaitu masalah prostat. Mungkin ada yang masih baru dengan masalah prostat ini, jadi saya akan terangkan sedikit nanti. Dan juga kita akan lebih banyak berbicara tentang homeopati. Jadi kebetulan ada pasien saya, beliau dari Ujung Batu dan mengalami kelenjar prostat bengkak atau prostatitis, dan sudah masuk ke satu rumah sakit, sudah nggak bisa kencing. Jadi kalau sudah nggak bisa kencing, itu jalannya di rumah sakit harus ditebuk. Ditebuk itu di pundi kencing, di kantong kemih itu. Dibolongkan gitu ya? Dibolongkan itu, dimasukkan pipa, dibawa keluar. Jadi kemana-mana harus membawa bag itu, plastik yang untuk isi kencing. Jadi kencing itu keluar tanpa kontrol lagi. Bersih saja pundi kencing itu, dia akan keluar gitu. Dan kita akan bicara nanti lebih lanjut ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan dulu apa itu prostat dan siapakah yang terlibat dengan masalah prostat ini. Dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu yang penting ya. Jadi kelenjar prostat ini sebenarnya hanya milik lelaki. Benar. Jadi tidak ada pada perempuan. Tapi walaupun tidak ada, masalah ini penting, sangat perlu juga diketahui oleh wanita atau istri ya. Karena juga penting bagi wanita sebenarnya. Supaya kadang-kadang orang lelaki ini dia nggak perasan. Jadi bila diingatkan tanda-tandanya itu kemungkinan besar yang si suami ini mengalami masalah prostat. Jadi perlu diperiksakan gitu. Prostat, kelenjar prostat adalah satu bentuk kelenjar yang berada, ini kedudukannya itu di bawah pundi kencing. Pundi kencing itu kantong kemih ya, atau dalam bahasa Inggris disebut bladder. Bladder ini, kantong kemih ini kayak gini, tempat simpanan sementara kencing sebelum keluar. Okey, jadi di ujungnya ada katup. Jadi katup itu valve. Kemudian apabila sudah penuh, baru otak kita menggerakkan supaya pergi ke kamar kecil gitu.
Jadi di bawah tempat pundi kencing itu, di situ di bawah kantong kemih itu, di situ saluran kencing. Dan di tepi saluran kencing tadi itulah terletaknya kelenjar prostat tadi. Dalam keadaan normal atau seperti kita atau seperti Sam yang belum ada masalah prostat ini, dia ukurannya itu normal. Artinya dia tidak bergeser dengan saluran kencing. Dia berdekatan tetapi tidak merosak. Betul. Tidak mengganggu kerjanya. Tetapi apabila sudah berlaku prostatitis, yaitu kebanyakannya berlaku pada lelaki 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas ya. Jadi 45 tahun ke atas itu kalau di Malaysia 20% orang lelaki 45 tahun ke atas kena kelenjar prostat bengkak ini. 20%. Di Indonesia juga saya kira lebih kurang begitu juga. Tapi statistik yang ada di Malaysia lah saya tahu itu. Jadi masalah ini sangat menghantui lelaki sebenarnya. Karena bila berlaku masalah prostat bengkak ini, itu berarti akan berlaku gejala-gejala. Jadi di antara gejala tanda-tanda adanya kelenjar prostat bengkak ini, satu, kencing sering. Sering kencing ya? Agak sering kencing. Agak sering kencing. Bapak dulu pernah Pak ya? Betul. Okey. Agak sering kencing. Yang kedua, kencing itu tersendat-sendat. Enggak lancar dia. Betul. Okey. Dan yang ketiga, kencing tu perih, sakit. Ya tu. Jadi melihat bengkak kelenjar prostat itu, kalau bengkaknya itu lebih ke menekan pundi kencing, maka nanti reaksinya orang tu akan agak sering kencing. Karena ditekan ya. Pada asalnya penuh pundi kencing itu baru seseorang tu pergi kencing. Tapi karena bengkaknya prostat ini dia seolah menekan gitu. Jadi yang kedua, bila dia melekat ke saluran kencing tadi, ini yang memeritkan dan sakit kencing itu. Jadi apa yang berlaku kepada Pak Matsuki ini, beliau dulunya agak sering kencing Pak ya, dan tidak lancar. Betul. Jadi kalau yang begini di medis biasa itu di gerudi itu. Dibor ya. Dibor gitu. Artinya diperbesarkan lubang itu. Okey. Jadi untuk mungkin 4 hari, 5 hari atau dah kena seminggu, kencing itu berdarah sesudah itu. Dan sesudah itu kencing itu biasa agak normal tapi hanya sementara. Dan beliau juga sudah pernah dulu begitu. Betul. Dan kemudian dia akan datang lagi, kencing sakit lagi, maka biasanya di medis akan dibuat begitu lagi. Tapi kadang-kadang yang kedua, ketiga tu enggak jadi dia. Sudah dibor pun masih ini. Okey. Jadi perawatannya selanjutnya kalau di medis itu harus dioperasi. Operasinya itu ialah membuangkan kelenjar prostat tadi. Iya. Karena dia sudah membengkak, dia menekan pundi kencing. So logisnya dibuangkan yang bengkak ini, maka pipa kencing itu akan seperti biasa. Tetapi yang namanya operasi itu, apalagi yang menyangkut kelenjar prostat ini, dia ada risiko-risikonya. Iya, betul. Ada komplikasi-komplikasinya. Dan untuk sementara ketika kencing tadi sakit, dan itu sangat menyiksa, dan sakit sekali, kalau sudah tidak bisa kencing, itu sakitnya tu sangat kuat. Betul. Dan ini untuk sementara kalau di medis, di rumah sakit, itu ditebuk. Pundi kencing itu. Kantong kemih itu ditebuk, dimasukkan selang ke situ. Dimasukkan selang ke situ, maka kencing keluar. Berarti dibuat jalan ini ya? Jalan pintas namanya ya? Jalan pintas dimasukkan di seling keluar. Jadi di pinggang ini dilekatkan itu untuk tasnya itu. Betul. Jadi gambar bapak ini ada kalau mungkin perlu disorotkan nanti, bisa disorotkan. Dan itu hanya untuk sementara supaya sakit hilang. Untuk selanjutnya, dokter akan menginstruksikan ini harus dioperasi. Dan ini satu-satunya jalan di medis. Bisa enggak dioperasi, tapi kemana-mana harus dengan kantong tadi. Gitu ya? Mau ke masjid juga bawa kantong, mau ke pasar juga bawa kantong, mau ke jalan-jalan kemana-mana juga kena bawa kantong itu. Jadi untuk mengelakkan ini, satu-satunya jalan harus dioperasi. Dibuangkan kelenjar prostat tadi. Jadi beliau ini sudah sampai kepada tahap ditebuk tadi. Tapi beliau enggak mau dioperasi. Mungkin mengingat komplikasi, umur sudah juga agak ada lanjut, mungkin juga begitu. Jadi anak beliau pernah membawa
anaknya ke sini, jadi cucu beliau lah, ke Al-Jawad. Waktu itu mau dioperasi kepala Pak ya, anak cucunya itu. Iya. Jadi alhamdulillah kita rawat, tidak jadi dioperasi. Jadi teringat itu anak datang ke klinik Al-Jawad menanyakan masalah bapak yang sudah ditebuk tadi. Betul. Jadi saya bilang, bisalah kita usahakan, mudah-mudahan Allah memberikan keizinan untuk sembuh. Bawa ke sini, makan obat, sekurang-kurangnya mau melihat hasilnya seminggu, saya bilang gitu. Jadi dibuat perawatan, dikasih obat, alhamdulillah cukup seminggu sudah mulai boleh kencing. Artinya kelenjar yang bengkak tadi sudah susut. Jadi kita enggak perlu dioperasi, enggak perlu dibuangkan. Jadi artinya masalah kelenjar prostat bengkak ini tidak semestinya harus dioperasi. Ada hal yang lain yang bisa dilakukan tanpa dioperasi. Kalau sesuatu itu boleh membengkak, dia akan boleh mengecut lagi. Jadi kita kecutkan saja. Begitu juga seperti jantung, kan ibaratnya kalau masalah jantung koroneri itu kan sudah sungai kena runtuhan lah. Namanya, kan? Karena longsor. Longsor. Seperti itulah. Jadi enggak perlu kita buat sungai baru, kita korek saja ini keluar. Nanti dia akan berfungsi seperti biasa. Iya. Jadi tujuan membawa Bapak ini supaya masyarakat paham bahawa masalah yang kayak begini ni tidak semestinya dioperasi. Dan beliau adalah salah seorang yang sukses kita rawat lah. Di Malaysia sebenarnya banyak. Gitu. Kalau gitu saya mau bertanya dulu dengan Pak Matsuki nih. Pemirsa nih, Pak Matsuki adalah pasien dari Pak Haji Ibrahim yang terkena atau menderita masalah dengan kelenjar prostatnya atau pembengkakan kelenjar prostat, dan alhamdulillah beliau mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang beliau derita, dan kita akan dengar sedikit kisah beliau misal sampai ketemu dengan Al-Jawad itu. Nah, Pak Masud, Mas Matsuki, Pak Matsuki ya. Pak Matsuki dari mana, Pak? Dari Ujung Batu. Ujung Batu, Pak ya. Usianya ada berapa, Pak? Kurang lebih 80. 80 berarti udah lama kali, tahun 45 udah ini ya. Katanya veteran juga ya? Iya, emang veteran saya. Veteran, Pak ya. Nah, Pak Masuki, saya mau tanya, Bapak mulai kenanya penyakit prostat ini kapan, Pak? Kuperkiraan ya, hampir 1 tahun. Udah 1 tahun, Pak ya. Lantas dari 1 tahun itu saya sudah terasa pergi ke rumah sakit ke sana Tabroni. Saya sudah begitu di sana pernah dioperasi di Kuro itu. Tetapi rasanya paling-paling kira-kira 4 bulan agak normal. Saya sudah gitu bersenat-senat terus-terusan. Akhirnya saya betul terjadi lagi tertutup. Tertutup lagi, Pak ya. Pergi lagi ke situ. Nah, ke rumah sakit, rumah sakit Pak itu ya? lagi. Saya sudah masuk itu lagi. Katanya dia ini harusnya ini nggak bisa, saya dimasukkan selang. Dimasukin selang, berarti ditebuk ya berarti ya? Ditebuk, dimasukkan selang. Saya sudah selang, itu saya kemana-mana bawa selang dengan tempat air tadi kayak kemana-mana. Jadi saya sudah begitu, lama-lama dia nanya pada saya, sekarang kata kalau mau sembuh betul harus dioperasi. Harus dioperasi. Ujung-ujungnya tetap harus dioperasi, Pak ya? Sudah ditebuk, dikasih selang, dikasih kantong itu, ujung-ujungnya tetap dioperasi, Pak ya? Dioperasi. Maka saya sama sekali nolak. Karena nolak saya itu yang sudah pun dia rasanya macam begini juga. Jadi aneh kata nggak sanggup saya sudah nggak sanggup, saya saking minta jalan kepada dianya yang saya seolah-olah rawat jalan gitu ya. Sudah gitu saya pergi, jalan diberikan sama dia, pergi ke rumah. Kebetulan anak cucu saya bilang macam tadi kan. Saya sudah begitu saya menemui kepada Bapak Dokter Ibrahim ya, Pak. Ibrahim ini kepada dokter ini. Makanya di sini ada kesanggupan, maka saya tetap minta tolong masalah di situ. Alhamdulillah, masalah penyakit saya yang macam itu sampai sekarang ini sudah lancar. Jadi sekarang buang airnya udah lancar, Pak ya? Alhamdulillah, sudah lancar. Tidak ada sesuatu apa gitu kan. Andai kata kalau sudah dicoba kemarin sehari semalam katanya harus dapat 1,5. Tapi nyatanya dari pagi jam 7 pagi sampai ke jam 8 malam udah 1,5 juga. Sudah 1,5 ya. Bisa buang air. Berarti ya, itu bisa. Sudah sembuh ya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi tidak perlu lagi dioperasi, Pak ya? Ya, ada kata nggak perlu lagi. Makanya soal dioperasi. Kantongnya juga nggak perlu dibawa lagi, Pak ya? Kantong tak perlu lagi dibawa, Pak ya? Iya, iya. Nggak perlu dibuang jadi. Iya. Jadi masalah dioperasi malah dia bilang itu katanya kalau ini
si kekal itu harus dibuang juga katanya. Walah, saya mau jadi apa? Kata saya jadi. Ya oke Pak. Menjadi Iya. apa ini? Gitu. Betul Pak Masuki. Kita akan lanjut lagi berbincang Pak Masuki. Saya ada pertanyaan juga nanti pada Pak Masuki. Kita akan lanjutkan nanti. Kita akan lanjut berbincang-bincang. Mungkin saya dengan Pak Haji dulu Pak Haji. Pak Haji, ketika Pak Masuki ini datang ke klinik, kondisinya seperti apa? Awal beliau datang, sebenarnya lebih nampak di wajah beliau itu adalah kecemasan. Beliau cemas, mungkin juga takut sebab mau dioperasi itu. Betul. Jadi perasaan mau dioperasi itu bercampur aduk dalam pikiran bagaimana dengan keadaan beliau sudah tua, dengan juga tidak adanya ketenangan jiwa gitu. Betul itu Pak ya? Seperti itu ya? Betul. Jadi saya melihat kegembiraan beliau ini bila sudah mulai boleh kencing itu, sebenarnya sebelum itu pun beliau sudah menyatakan bahwa dia merasakan rupanya pengobatan ini, kata beliau, bukan fisik saja kata. Iya. Iya, yang bukan lahir batin Pak Din. Lahir batin Pak ya? Bukan saya kata orang, saya yang nampak, yang nampak bukti. Lahir batin Bapak ini. Lahirnya sedemikian obat, batinnya memang doa-doa yang terlalu penting. Iya. Jadi beliau berkali-kali mengucapkan terima kasih gitu. Pertama kali karena ini gambaran awal. Ini sebelum masih ketika pakai kantong. Itu bagaimana kita lihat kantong di sebelah. Kemudian di dekat perut ini diperban. Ini pipanya gitu. Jadi sejak beberapa hari lalu tuh pipa itu sudah dikunci. Jadi nggak bisa pakai lagi karena sudah bisa kencing gitu. Nah, cuma membukanya tadi siang jam berapa? Jam 11 tadi Pak ya? Iya. Nah, jadi sekarang ni alhamdulillah kantong sudah tak ada, kencing sudah normal dan itu sangat menggembirakan beliau, kata beliau gitu. Alhamdulillah lah. Jadi beliau ingin juga berkongsi pengalaman bersama dengan pemirsa di Riau Televisi gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi jelas sekali memang ini Pak Haji memang waktu Pak Masuki datang ke situ dengan membawa kantong begitu ya. Betul tuh. Waduh, Betul, gimana Bang. kalau misalnya kita mau kemana-mana ke masjid dengan bawa kantong? Ya Pikiran kantong juga. Maka saya mau mandi pun susah. Susah Pak ya? Ya karena kan kantong terus. Betul. Nampaknya ada penelpon, kita terima dulu. Bentar Pak Masuki ya Pak. Pak Haji kan ada penelpon yang masuk. Iya. Halo? Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Dengan Indra dari Rumbai. Pak Indra di Rumbai. Ya, silakan Pak Indra. Pak Ibrahim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ibrahim, beberapa yang lalu saya ronsen ya. Oke. Ternyata jantung saya itu agak membengkak gitu loh. Jantung agak bengkak, Pak. Iya. Oke. Dan itu dibandingkan dengan ronsen saya 2 tahun lalu gitu. Jadi dokter bilang tuh, ini jantungnya agak membengkak, nah gitu. Oke. Apa bisa dibantu itu? Bagaimana caranya itu Pak Ibrahim bantunya? Pak Indra umur berapa sekarang? 61. 61 tahun. Iya. Oke. Gejala yang dirasakan apa, Pak? Seperti sakit-sakit dada sebelah kiri itu. Sakit dada sebelah kiri. Oke, saya sering ngomong di Riau Televisi ini menyatakan bahwa penyakit-penyakit ini penyebabnya ialah toksin, Pak. Toksin ialah racun atau sampah atau bahan kimia yang sudah banyak di dalam tubuh kita. Jadi yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lainnya ialah di mana toksin itu banyak dan dalam bentuk apa toksin itu. Jadi bagi Bapak Indra yang merasakan keluhan di jantung, kemudian di ronsen nampak jantung itu membengkak, artinya yang membengkakkan jantung itu sebahagian toksin yang terperangkap di situ yang enggak bisa dikeluarkan. Jadi dalam pembuluh darah kita itu ada namanya arteri, ada namanya vena. Dan perantara antara arteri dan vena ini kita panggil capillaris. Jadi dalam hal yang Pak Indra rasakan ini, antara arteri dengan vena itu dia tak sinkron lagi, tidak lancar. Jadi tidak semua yang pembuangan itu bisa dibawa oleh vena. Jadi akhirnya toksinnya sebahagian terperangkap di dalam kapiler-kapiler di jantung. Maka dia akan menjadikan pembengkakan gitu. Jadi apabila bengkak, maka fungsinya sudah mulai terganggu. Jadi seperti yang Bapak Masuki ini bengkak juga, tapi yang bengkak itu kelenjar prostat. Artinya di kelenjar prostat itu banyak pembuluh darah yang tidak lancar di situ.
Kalau di jantung yang banyaknya. Kalau di pinggang banyak toksin gitu. Jadi cara pengobatan yang paling baik Pak Indra, kata Nabi, ialah membuangkan toksin. Jadi perawatan yang kita lakukan kalau sudah begini membengkak jantung, itu bagi saya itu yang pertamanya saya akan konsultasi penuh dulu. Karena saya tidak hanya akan membantu menyembuhkan jantung Pak Indra. Karena jantung hanya sebahagian dari tubuh kita. Iya. Jadi dalam penyembuhan ini harus keseluruhan, harus sistem itu dibetulkan. Okey, secara sepintas mungkin saya bila sentuh sedikit. Sebelum adanya toksin di jantung ini, itu fungsi ginjal sudah agak sedikit menurun. Maka toksin-toksin yang harus dibuang, disaring, ditapis oleh ginjal itu tidak semuanya bisa dan tidak semuanya keluar. Maka yang tinggal tadi akan masuk peraliran darah dan itu bisa pergi ke jantung dan bisa pergi ke mana-mana. Jadi untuk perawatan penyakit yang jantung membengkak ini pun salah satu termasuk chronic disease, penyakit kronis. Jadi setiap penyakit kronis harus berawal penyembuhan itu dari penyembuhan pembersihan organ-organ utama dalam tubuh. Untuk Pak Indra adalah yang utamanya ginjal dengan liver, kemudian yang ketiganya jantung. Baru jantung. Jadi harus perawatan itu dari situ. Kita tidak boleh hanya merawat jantung saja. Kalau kita rawat atas tiket namanya sakit jantung, penyakit ini tak akan sembuh. Penyakit ini tidak akan sembuh. Jadi saya akan rawat Pak Indra secara keseluruhan. Harus dibetulkan mana-mana. Ibarat pomen itu, orang bengkel itu, dia akan periksa itu mesin mobil itu, dilihatnya mana yang tak betul. Kalau ada baut yang kurang ketat, diketatkan. Mana yang sudah agak menampak minyak itu agak sedikit leaking itu, diganti. Ditukar, semua diketatkan. Atau businya yang tidak bagus, ya, ditukar. Jadi harus begitu Pak Indra ya. Jadi tidak bisa hanya jantung saja yang dikecutkan. Karena jantung itu berkait-kait dengan yang lain, termasuk juga dengan perasaan. Itu makanya Pak Marzuki tadi merasakan ngomong begitu. Jadi beliau merasakan pengobatan ini lahir batin katanya. Psikologis juga harus di ini ya. Iya, manusia ini ada fisik, ada psikis. Jadi yang sakit itu kedua-duanya dan harus disembuhkan kedua-duanya. Gitu. Nampaknya ada berapa lagi? Kita terima dulu Pak. Jadi Pak Indra bisa terus datang ke klinik lah insyaAllah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa ini Pak? Dari Parlan ya Pak. Pak maaf Pak Parlan. Pak Parlan. Silakan Pak Parlan, langsung saja dengan Pak Haji Ibrahim. Malam Pak. Malam Pak, silakan Pak. Gini loh Pak, ini masalah adik saya Pak. Apa keluhannya Pak? Gini Pak, pertamanya dia sebelum dapat penyakit ini Pak, kan pernah diopname di rumah sakit umum. Jadi setelah itu pemasangan kateter dengan salah satu alasan katanya kena apa Pak, ginjal. Ginjal. Kena ginjal. Terus setelah hampir 2 minggu Pak salah itu Pak. Nggak juga ada perubahan Pak, dibawa pulang lah ke rumah. Oke. Sampai sekarang Pak yang namanya Pak, maaf Pak ya, air seni itu keluar sendiri Pak, tanpa disadari Pak. Jadi kita mau nanya Pak, apa kendalanya dan cara mengobatinya?